Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zawali Hadiandra Mudianto dengan NIM 24515030711023. Di video kali ini saya akan menjawab seluruh pertanyaan dan terdapat di tugas ketiga PKI, yang dimana ada dua assignment. Assignment 1 tentang studi UU PDP atau perlindungan data pribadi. Sini diminta baca dan ringkas 5 pasal utama, jelaskan peran data controller dan data processor, lalu buat studi kasus kecil. Untuk menjawab assignment 1, yaitu 5 pasal utama. Yang pertama ada pasal 20, pemrosesan data pribadi harus berdasarkan persetujuan yang sah, jelas, dan spesifik dari subjek data. Lalu ada pasal 21, data pribadi harus diproses sesuai tujuan awal dan tidak boleh berlebihan. Ketiga, pasal 11, data pribadi sensitif, biometrik, kesehatan, dan lain-lain memerlukan persetujuan eksplisit. Lalu pasal 40, kewajiban pengendali dan prosesor data menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Yang kelima, pasal 65, sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar. Lalu peran data controller dan prosesor. Data controller adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data. Contohnya adalah universitas. Lalu data processor sendiri adalah pihak yang memproses data atas nama controller. Contohnya vendor sistem IT. Terus studi kasusnya adalah sebagai pengelola SIAKAD atau sistem informasi akademik, kewajiban meliputi: pertama, mendapat persetujuan mahasiswa sebelum mengumpulkan data. Kedua, hanya mengumpulkan data yang relevan seperti NIM, nilai, absensi. Lalu ketiga, mengamankan database dengan enkripsi dan akses kontrol. Keempat, tidak membagikan data ke pihak ketiga tanpa izin. Kelima, menyediakan mekanisme bagi mahasiswa untuk mengakses atau menghapus datanya. Dan assignment 2 yaitu analisis keamanan dan etika kasus pengumpulan iris oleh World ID, di mana tugasnya adalah jelaskan secara singkat apa itu World ID atau World Coin, apa yang dilakukan di Indonesia dan mengapa menjadi kontroversial. Lalu kedua, analisis keamanan informasi, apa saja risiko keamanan, apa potensi penyalahgunaan data tersebut, apakah sistem seperti ini sebaiknya diizinkan di Indonesia atau tidak. Yang ketiga, analisis etika dan hukuman, apakah persetujuan pengguna dianggap sah, bagaimana kasus ini ditinjau oleh pasal dalam UU PDP, lalu apakah praktik World ID termasuk pelanggaran atau tidak. Yang keempat, opini dan rekomendasi, apakah Indonesia harus melarang praktik, dan apa rekomendasi saya untuk pemerintah, perusahaan asing, dan masyarakat. Untuk menjawab pesan 2, yaitu World ID sendiri adalah proyek identitas digital global yang mengumpulkan data iris mata untuk membuat ID unik. Di Indonesia sendiri melakukan pemindahan iris dengan imbalan cryptocurrency di beberapa kota. Ini termasuk menjadi kontroversial karena melibatkan data biometrik sensitif tanpa regulasi jelas dan didorong insentif finansial. Lalu, apa saja risiko keamanannya? Data biometrik bersifat permanen atau tidak bisa diganti seperti password. Lalu potensi kebocoran data dan pencurian identitas, dan risiko penyalahgunaan untuk surveillance massal. Dan apa saya potensi penyalahgunaannya, yaitu pelacakan individu tanpa pengetahuan, diskriminasi berbasis identitas biometrik, dan penjualan data pihak ketiga. Rekomendasinya adalah sebaiknya dilarang atau diatur sangat ketat karena risiko lebih besar pada manfaatnya. Yang ketiga, untuk menjawab analisis etika dan hukuman. Pertama, persetujuan dengan imbalan tidak sepenuhnya sah karena informed consent diragukan, atau masyarakat tidak paham risiko, dan imbalan uang menciptakan tekanan ekonomi, bukan kesukarelaan murni. Lalu apa saja tinjauan UU PDP? Yang pertama, menurut pasal 11 adalah melanggar perlindungan data sensitif karena persetujuan tidak memenuhi syarat eksplisit dan terpisah.
Lalu ada di pasal 20, melanggar prinsip transparansi karena tujuan jangka panjang penggunaan data tidak jelas. Ini termasuk pelanggaran prinsip karena melanggar transparansi dan keadilan atau memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat. Yang keempat, opini dan rekomendasi. Apakah harus dilarang? Jawabannya iya. Indonesia sebaiknya melarang pengumpulan data biometrik oleh entitas asing tanpa penguasaan ketat. Lalu rekomendasi untuk pemerintah, perusahaan asing dan masyarakat adalah untuk pemerintah, yang pertama untuk pemerintah adalah membuat regulasi khusus untuk data biometrik, lalu mewajibkan izin khusus dari lembaga perlindungan data, dan ketiga melarang praktik yang mengeksploitasi kondisi ekonomi masyarakat. Dan untuk perusahaan asing, pertama harus compliance penuh dengan UU PDP. Kedua, transparan tentang penggunaan dan penyimpanan data. Ketiga, memberikan jaminan keamanan dan hak hapus data. Lalu untuk masyarakat sendiri, yang pertama edukasi tentang nilai dan resiko data biometrik. Kedua, tidak mudah terjerat imbalan finansial kecil untuk data yang permanen. Yang ketiga, memahami hak-hak sebagai subjek data. Dan kesimpulannya terakhir adalah kasus World ID menunjukkan pentingnya UPDP dalam melindungi masyarakat dari eksploitasi data, terutama data sensitif seperti biometrik. Diperlukan enforcement yang kuat dan edukasi publik yang masif. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.